Pernah pengalaman pribadi Anton, Itu aja tempat ya. di mana gajinya enak, tapi sebenarnya tempatnya penuh tantangan. Ibuku masuk rumah sakit. Oke, Jadi itu, wah semua campur aduk lah. Mau gimana coba? Nggak peduli toksik apa nggak toksik. Aku pilih gaji. Halo Mas Heru. halo Anton, selamat datang kembali di Dongeng Permiakan, tempat bercerita pendongeng Anton dan pendongeng Heru tentang segala sesuatunya dunia perminyakan, ya nggak Ton? Iya, betul. Oke, jadi malam ini mau ngapain Ton? Oh, itu Ton, Apa? giliranmu. Apa giliran saya apa? Menjawab pertanyaan, memilih gaji besar tempat nggak enak atau memilih gaji yang relatif lebih kecil tapi tempat nyaman. Pengalamanmu seperti apa? Aduh, dibalikin pertanyaan gua, kurang ajar Mas Heru. Jangan aku aja yang cerita. Silakan. Aku pilih gaji, Mas. Nggak peduli toksik apa nggak toksik. Oke. Tapi nggak gini. Ini mungkin karena aku udah lewatin beberapa fase ya. Tapi aku mau balikin lagi ke buku, Mas. Buku yang kita bedah itu, buku Peter Weng. Oke. Kan ada satu video kita tuh tentang 3 fase kehidupan. Ya. Kalau aku lihatnya dari situ. Kamu di fase yang mana tuh? Lupa. Nah, sekarang aku fasanya sudah fase hampir akhir lah. Nah, fase tapi kedua. Fase kedua. Fase kedua ya. Tapi waktu akhir fase kedua. Ya. Tapi aku ngelihatnya itu looking back itu ketika aku fase pertama lagi single, itu tuh saatnya kita mencoba kesemuanya. Oke. Jadi lingkungan itu nomor 2. Aku bersyukur aku ambil keputusan itu. Memang nggak gampang dijalaninya, Mas. Oke. Ketemu supervisor. Aku tuh ada 19 bos. Aku udah hitung, aku baru hitung, aku pernah jadi bawahan 19 bos. Sampai sekarang bosku tuh totalnya 19. Bos langsung ya. Ya. Dari 19 ada beberapa yang aku bilangnya sosiopat. Ya. Gitu. Oke, tapi itu kan teori Ton. Coba tuh teman-teman dongeng permiakan pengen yang actual story-nya. Pernah pengalaman pribadi Anton. Satu aja. Tempat di mana gajinya enak, tapi sebenarnya tempatnya penuh tantangan, misalnya. Di field lah, Mas. Di field itu udah ceritaku kerja di lapangan itu kan dapat gaji, dapat bonus harian, semua dibayarin, kerjanya cuma 6 bulan dalam setahun. Oke, ini offshore atau onshore? Offshore. Indonesia atau di luar Indonesia? Luar negeri. Di luar Keliling dunia lagi, Mas. Oke, jadi di beberapa tempat di dunia. Ya. Terus ini kebanyakan rig atau platform? Rig semua. Jadi aku ikut rig. Anda ngikutin rig. Ya, Oke. Ya. Jadi sehingga untuk menuju ke tempat itu selalu naik chopper. Naik chopper, ya. Kadang naik chopper, kadang naik boat. Ya ikut rig aja. Kerjanya 28 hari on, 28 hari off. Oke, terus gaji jalan terus naik rig dikasih day rate. Nanti kalau misalnya hari besar Natal Lebaran lah hari besar, terus back to backku bilang, "Oh Ton, boleh gantiin nggak?" gitu kan. Aku single kan, aku rate-nya double. Oke. Itu masalah itu lumayan. Tapi rig itu tempatnya nggak enak atau gimana? Gaji besar, tapi kalau rignya enak banget toh berarti ya toh. Nah di rig tuh ya, kalau di rig itu kan kita bayangin hidup dengan 100 orang.
Ya. selama 28 hari. Nah, Ya. 100 orang itu belum tentu orangnya itu secara karakter sesuai, secara generasi sesuai. Biasanya tuh orang baru datang, 28 hari itu 4 minggu kan. Minggu pertama itu semua baru datang masih sehat, masih seger. Ya. Minggu kedua udah mulai stres. Minggu ketiga ini Mas, ini saatnya bisa perang dunia kadang-kadang. Orang-orang udah mulai sensitif, udah mulai. Nah, minggu keempat udah happy lagi, soalnya udah mau pulang. Jadi kayak ini ya, kayak sebuah desa kecil yang hampir istilahnya kayak stranger gitu masuk ke satu tempat yang sama yang kita tidak memiliki. Jadi nggak enaknya itu kamu di situ kira-kira ya. Ya, secara fisik nih. Kalau minggu ketiga, kita di minggu ketiga ketemu sama orang-orang yang udah pada minggu ketiga. Ya. Terus kebetulan ada problem diri, apapun itu problemnya lah. Ya. Udah gitu kita dapat tekanan untuk menyelesaikan itu masalah. Ya. Terus bosnya nggak mau, suka nyalahin, oh gara-gara lu sih nggak pakai ini. Jadi kita semuanya itu ditekan. Kadang-kadang saya pernah 2 kali kejadian itu, ketika saat itu ada permasalahan pribadi. Jadi aku pernah, ibuku masuk rumah sakit. Oke. Jadi itu, wah semua campur aduk lah, mau gimana coba? Jadi masalah teknikal, kalau boleh aku tidak mencoba menyederhanakan, tetapi kira-kira masalah teknikal kemudian ditambahi dengan masalah fatigue atau emosional di minggu ketiga ya, kira-kira gitu ya. Ini aku sekali lagi tidak mencoba menyederhanakan, tetapi ada saat di mana walaupun gaji gede, tetapi kondisi kerja yang terjadi adalah masalahnya itu nggak enak gitu lah, pokoknya bukan sesuatu yang kita mau lah, kira-kira gitu ya. Okay. Aku pernah tuh duduk di bawah BOP. BOP itu 50 ton. Ya. Duduk di atasnya. Sambil lumpur-lumpur itu jatuh kena kepala gitu, Mas. Di bawah BOP toh? Iya, di bawah BOP itu aku bilang, ngapain gue kerja di sini? Ya tapi gaji gede. Gak kepikir, saya itu kan suka gak kepikir kan. Aduh, ngapain oh iya, karena pas minggu ketiga ya, Ton. Iya, gak kepikir. Aduh, ngapain gue sini? Gue ntar pulang, gue berhenti aja. Aduh, gimana? Terus kadang-kadang kalau misalnya punya pacar, baru diputusin pacar gitu kan, aduh gue gak punya pacar, pulang gimana gitu kan, ya udah, nah semua sedih jadinya gitu. Oke. Tetapi walaupun begitu, pilihan Anton tetap gaji gede, ya kan? Ya, aku sekarang bukan gaji gede, tapi gaji sesuai dengan kerjaan lah. Oke, jadi itu dulu kan yang itu dulu ya. Pada saat Anton sekarang di akhir fase kedua, Anton lebih pengen yang enak kerja. Yang sesuai aja, Mas. Semua ada. Jadi aku menganggap uang itu sebagai alat untuk mencapai sesuatu gitu. Bukan uang itu bukan sesuatu yang harus dikumpulkan, tapi uang itu dipakai untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, boleh aku pakai istilah well compensated nggak atau enggak? Ya, harus well compensated. Kalau enggak, jadi harus cari sampingan atau cari sesuatu yang lain gitu. Boleh. Jadi sekarang di masa di mana Anton merasa atau berpikir bahwa untuk bekerja aku harus well compensated. Ya, tapi well compensated-nya memang kita kerjakan dapat gaji kan. Itu dapat ibaratnya untuk hidup kan. Kadang-kadang aku pernah ambil gaji lebih kecil. Jadi kalau misalnya staf internasional kan pindah-pindah negara itu tiap negara ada koefisiennya kan Mas ya. Ya. Jadi ada beberapa aku nggak apa-apa dapat koefisien yang kecil, tapi trade off-nya itu jelas. Mungkin bisa jadi batu loncatan di tempat lain atau posisi atau role-nya itu
strategis untuk role aku selanjutnya misalnya gitu. Jadi, ya, itu bagian dari well compensated itu. Bahasa Indonesianya apa ya, Ton? Well compensated itu. Soalnya agak tidak berarti bergaji banyak, tetapi juga kalau menurut aku kalau bilang bergaji cukup juga tidak begitu. Pendapatan yang sesuai kali ya, pendapatan yang sesuai. Pendapatan yang sesuai. Oke, well compensated itu pendapatan yang sesuai. Oke, siap. Oke, Ton, terima kasih. Gitu aja menurut saya, simple. Nggak simple, itu cukup. Ya, tapi intinya aku setuju sama Mas Heru kalau definisi environment itu sangat subjektif. Ya. Kita sebagai manusia itu selama kita mau belajar ya akan menjadi lebih baik lah gitu. Kalau kita udah lewatin sebuah tantangan yang berat, nanti pasti ketemu tantangan lagi, tapi kita udah belajar dari yang sebelumnya, jadi ya naik terus gitu. Oke, sekian dari Dongeng Permiakan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan ya. Siap. Oke, Tom. Terima kasih. Yo. Thank you. Bye. Bye.